Jadi dokter tuh enak gak sih bang? Yang jelas sama kayak profesi yang lainnya, pasti ada enak dan tidak enak. Katanya orang banyak uangnya bang. Benar nggak nih bang? Dari cerita senior juga, sebenarnya banyak kan tidak ada uangnya sebenarnya. Tidak akan ada gerakan-gerakan setelah itu kalau tidak ada gerakan yang dibangun oleh teman-teman kesehatan di tahun 1908. Yang saya lihat trennya itu ketika kita buat kesalahan, ya udah bubarin. Oh gitu ya? Atau gimana? Ya ada kayak ormas-ormas itu ya? Ormas. Ya. Biasanya kita orang Indonesia, terutama nakes ini, dengan kesejahteraan yang minim, tapi luar biasa masih mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Neuromine, bicara santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan seorang dokter ya. Dulunya aktivis teman-teman. Sekarang mengabdikan diri untuk masyarakat yang menjadi tenaga kesehatan. Dulu waktu di kampus menjadi aktivis dan mengabdi. Pasca kampus sampai sekarang dan sampai detik ini terus mengabdi nih. Saya sedang bersama dengan Dr. Iqbal. Malam bang. Malam. Enaknya manggilnya bang dokter, pak dok atau dokter nih? Oh, boleh bang aja. Bang aja kali ya. Santai. Oke, jadi teman-teman semua, Bang Iqbal ini salah satu aktivis dulu waktu zaman mahasiswa ya. Bergelut di dunia aktivisme. Kader HMI dulu bang. HMI. Cuman pengkaderan dulu di Makassar. Di Makassar. Terus ke sini ya, sempat ikut beberapa kegiatan aja. Dan sampai hari ini terus berkomitmen untuk terus mengabdi bang. Insya Allah. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak kalau saya lagi duduk sama Bang Iqbal bicara dengan dokter, aktivis pula, mau bicarain apa kira-kira kita nih bang? Sebenarnya kalau seandainya teman-teman kalau punya riwayat organisasi, dia masuk di profesi manapun akan lebih random untuk bisa membahas apapun. Jadi tidak muluk-muluk karena dia profesinya ini ya udah itu aja. Tapi lebih insya Allah bakal lebih kebuka, open mindednya. Jadi harapan saya memang ya semua ayo kita bisa aktif organisasi. Aktif organisasi ya. Yang menarik nih bang, beberapa waktu yang lalu banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter demo. Ini udah gaya-gayanya aktivis nih bang. Kayaknya banyak yang berpikiran, kok para tenaga kesehatan sekarang udah mau memberontak semua ini. Emang ada apa sih bang kira-kira? Jadi gini, sebenarnya kalau seandainya teman-teman lihat tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya itu turun, pikiran kita yang pertama ialah ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja. Ini bahasa diplomatisnya aktivis nih. Ya. Ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Yang mana biasanya teman-teman kesehatan ini kan walaupun tidak keseluruhan ya, tapi dikenal cenderung apatis ya. Yusril saya kira sudah hatam ya masalah organisasi. Kalau kita mau flashback, kami pun sebenarnya boleh ataupun bisa mengklaim hal itu. Setiap tahunnya kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Ya kan? Kalau kita telusuri sejarahnya, ada apa di belakang 20 Mei itu, kita bakal menemukan satu fakta bahwa ada tenaga kesehatan yang mempelopori berdirinya organisasi pergerakan. Tidak akan ada gerakan-gerakan setelah itu kalau tidak ada gerakan yang dibangun oleh teman-teman kesehatan di tahun 1908. Ada 1908 makanya ada 1928. Baik. Ada 1908 makanya ada 1945 dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita bicara pergerakan, sebenarnya kitalah yang memulai. Ya, orang-orang kesehatan. Baik. Jadi dokter, mahasiswa yang saat itu dipelopori oleh gerakan organisasi Budi Utomo. Yang mana nakodai oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan, yaitu betul-betul menjadi founding father pergerakan kepemudaan yang ada di Indonesia. Makanya setiap tahunnya ya kita rayakan Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Jadi kalaupun harus kita mau menuntut atau mengklaim, bisa aja Hari Kebangkitan Nasional itu ya menjadi hari kita
aktivis kesehatan se-Indonesia. Se-Indonesia harusnya. Walaupun memang ada hari kesehatan juga di bulan November kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita mau telusuri, ya kita punya latar belakang yang sangat kuat untuk berbicara berkaitan sama organisasi. Benar-benar. Jadi kalau bicara ada tenaga kesehatan yang turun aksi, teman-teman, sebenarnya bukan sesuatu yang betul-betul baru, karena kalau kita bicara sejarah, memang harusnya sudah seperti itu. Baik, Ya. baik. Artinya masalahnya genting banget Genting nih. banget kalau harus Akhirnya tenaga kesehatan harus turun gunung. Harus turun gunung. Waduh. Karena resikonya ya, untungnya tidak semua ya. Oke. Kalau seandainya tenaga kesehatan nih, kalau sampai semua, jangankan mereka meninggalkan pelayanan tuh sehari ataupun setengah hari. Kalau seandainya kompakan mau turun semua, sejam pun itu Indonesia udah kritis. Cocok. Ya. Cocok. Ya, kalau pelayanan-pelayanan terutama di rumah sakit ya, terus di bagian-bagian sentral yang betul-betul membutuhkan tenaga kesehatan, betul-betul kritis kalau sampai semuanya turun. Artinya kalau dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, tenaga kesehatan punya kritikan, masukan, diresponnya bagus dong, diresponnya cepat dong. Harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi menarik dari pertanyaan, ada apa sih sebenarnya kan? Nah ini Bang, ada apa tuh Bang? Ya. Jadi teman-teman kesehatan kemarin, kalau mungkin yang ditahunya dokter aja ya. Oke. Tapi sebenarnya bukan dokter aja yang turun beberapa hari yang lalu itu, teman-teman. Jadi ada beberapa profesi, perwakilan profesi organisasi. Jadi ada dari dokter, lewat ID, kemudian ada dari IB, dari kebidanan, kemudian dari PPNI, dari perawat Indonesia. Kemudian ada bidang-bidang profesi, organisasi profesi lainnya. Untuk bisa menggerakkan ini memang agak susah. Agak susah. Jadi paling hanya di beberapa titik ataupun kota besar saja yang nampak ya. Tapi kamera wartawan tentu sangat mencari itu, karena tidak biasa kan teman-teman kesehatan turun. Termasuk podcast Bicara Santai. Makanya mau ngomong sama Bang Iqbal nih. Ya, yang buat teman-teman turun itu karena sebelumnya itu ada pembahasan berkaitan RUU kesehatan ya. Omnibus Law, Omnibus Law. RUU kesehatan. Jadi dalam pembahasan itu ada beberapa poin yang nampaknya ada ketidakberpihakan ya. Oke. Terhadap teman-teman kesehatan. Jadi ada beberapa poin, kalau kita baca draftnya itu bisa sampai 400 halaman lebih ya. Oke. Kajian teman-teman ID, Iya. senior-senior di ID ya, itu memunculkan beberapa poin krusial yang memang harus dibahas dan harus disuarakan bersama. Iya. Poin-poinnya itu yang paling dibahas itu yang berkaitan sama pengkerdilan dari organisasi profesi ini. Jadi ada beberapa fungsi yang semacam dilemahkan, bahkan dihilangkan. Selama ini fungsi dari organisasi profesi ini cukup banyak ya. Jadi betul-betul ingin menjamin, ingin menjaga, kemudian bukan sekedar mengawasi, tapi betul-betul menjaga kualitas tenaga kesehatan ini agar betul-betul sesuai standar sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Oke. Nah, tapi dalam pembahasan RUU kesehatan atau Omnibus Law ini, beberapa peran ini itu seakan ingin dipindahkan ke pemerintah. Oke. Ya. Mau diambil alih Mau sama diambil pemerintah. alih, ya. Iya. Isu yang berkembang selama ini kan, kalau seandainya kita baca perkembangannya, itu semacam ada kekhawatiran bahwa organisasi profesi ini punya power gitu kan. Oke. Punya power yang lebih untuk bisa mengatur atau memberi kewenangan sehingga pemerintah itu tidak bisa mengintervensi. Banyak yang berspekulasi Bang. Iya, Kalau organisasi profesi ini banyak uangnya juga katanya. Jadi banyak juga yang mungkin ya pemerintah mau ngambil alih itu karena banyak uangnya katanya seperti itu. Nah, kalau ini walau bisa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tahu dan harus tahu ya, organisasi profesi ini yang seperti saya bilang tadi ya, secara keseluruhan berkaitan sama beberapa
tugas mereka mengawasi, memastikan kualitas tenaga kesehatan itu baik. Dalam kerjanya selama ini sifatnya itu bukan komando ya, harus kamu gini ya gitu kan, tapi betul-betul koordinasi keseluruhan tuh memang semua masih diatur sama pemerintah ya. Kita mulai dari pendidikan, ya pendidikan jelas di bawahnya Kemendikbud ya. Kemudian ketika kita selesai pun untuk profesi kesehatan kita ada namanya ujian kompetensi. Nah, ini mungkin yang berbeda. Saya nggak tahu kalau hukum juga kayaknya ada ya. Ada juga. Profesi advokat dan lain sebagainya itu ada upahnya juga. Jadi ada ujian kompetensi. Ya, ini kayak ya kita cukup betul-betul dikawal untuk betul-betul berkompeten dan profesional ya. Profesional. Dan itu pun diatur sama Kemendikbud. Jadi dari sini aja kita masih belum lihat nih ada peran dari ID kan. Kalau saya bilang di ID yang mengatur semuanya, punya super power dan lain sebagainya. Nah, yang menarik nih Bang, kita tahu kan memang kalau saya pribadi teman-teman semua ya bicara tentang tenaga kesehatan Bang. Apalagi pas COVID kemarin. Tenaga kesehatan Bang sampai tergeletak di lantai tuh tidur-tiduran, kecapean, kewalahan nanganin orang. Tapi sekarang banyak sekali mereka yang menuntut ya haknya dan lain sebagainya, demo di mana-mana. Kemudian ada organisasi ID yang harusnya diharapkan bisa independen nih, tapi ingin diambil alih sama pemerintah lah, kira-kira seperti itu. Nah, pandangannya Bang, sepenting apa sih organisasi ini Bang? ID ini? Kalau kita bicara sepenting apa, ya organisasi profesi ini berdiri selain yang saya bilang beberapa poin tadi, menjamin kualitas, juga membantu untuk bisa mengayomi tenaga kesehatan yang ada di bawahnya. Ya, kita tidak pernah tahu ketika kita memberikan pelayanan ada satu dan lain hal yang mengarah pada satu tindakan yang mungkin kita tidak sengajai membuat satu kesalahan, apalagi kalau sampai bisa menghilangkan nyawa gitu kan. Makanya saya bilang tadi di awal ya, ketika kita memberikan pelayanan tuh resiko atau beban kerjaan itu cukup besar sekali. Jadi, mohon maaf ya, kalau mungkin bidang lain buat kesalahan mungkin ya udah enggak apa-apa, sedikit itu doang gitu. Tapi bayangin kita di kesehatan ya, melakukan kesalahan itu fatal sekali dan itu memang sudah diatur. Jadi salah satu peran dari organisasi profesi ini bukan hanya ID ya betul-betul bisa memastikan kalau memang itu salah ya salah, tapi mereka betul-betul ikut mengawal. Baik. Jadi tidak yang ya udah akhirnya kan ada rasa nyaman juga teman-teman untuk bukan untuk pada akhirnya berbuat salah, tidak, tapi tidak takut kan. Kadang-kadang kalau seandainya kita betul-betul lakukan dengan penuh tekanan, takut salah dan sebagainya, malah cenderung lebih dekat pada satu kesalahan kan. Tapi kalau seandainya kita berjalan bahwa memang kita tidak perlu takut tanpa beban gitu kan. Jadi itu salah satu peran dari organisasi ID ini. Selain itu juga menurut saya juga organisasi internal ini dia mengawasi juga gerak-gerik dari tenaga kesehatan kalau dia udah berhimpun di organisasi itu. Jadi itu salah satu poin yang juga dibahas dari 12 poin yang saya sebutkan, yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa memang organisasi ID ini ada yang namanya MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dalam perjalanannya di pembahasan Omnibus Law yang terbaru ini, itu semua bakal diambil alih juga sama pemerintah. Orang-orangnya dipilih sama pemerintah lewat Dinkes. Padahal yang kita ketahui apalagi Yusril dari hukum ya. Jadi organisasi profesi ini harapan kita bisa berdiri independen, tidak ada intervensi dari manapun sehingga bisa bekerja apa adanya kan. Tapi kalau seandainya sudah masuk dalam satu organisasi yang sifatnya itu mengikat seperti pemerintah kan, saya kira bakal sangat mudah sekali untuk bisa diintervensi, untuk bisa dibuat ini ataupun itu, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Padahal kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh organisasi profesi ini sudah sangat baik, walaupun mungkin ada kesalahan. Saya kira kesalahan itu harus diperbaiki. Nah, cuman kalau semakin kesini sih saya lihat ya, ini terlepas dari organisasi profesi ya, yang saya lihat trennya itu ketika kita buat kesalahan ya udah bubarin.
Oh gitu ya. Iya. Atau gimana? Ya ada Kayak ormas-ormas itu ya. ormas ya. Iya. Jadi, sesuatu yang salah itu sebaiknya kan hakikatnya itu kayak ya udah kita perbaiki. Diperbaiki. Kita evaluasi yang salah itu kita perbaiki, yang kurang kita tambahkan, yang sana yang sudah bagus ya kita baguskan lagi kan kayak gitu. Oke. Tapi Bukan dibubarkan. Bukan dibubarkan Bukan ataupun dibubarkan. dilemahkan dan yang berkonotasi sama itulah. Oke. Jadi yang kita lihat saat ini ya arahnya sih kok ke sana. Ke sana. Ini pemerintah nih arahnya ke sana nih katanya Bang Iqbal nih. Makanya ya seperti itulah. Dan itu jangan heran kalau pada akhirnya ya teman-teman nggak ada yang terima kan kayak gitu. Oke, dan demo akhirnya di mana-mana dilakukan oleh tenaga kesehatan, ID dan lain sebagainya. Nah, yang menarik nih Bang, ya selain itu juga ya, Iya. kalau kami kan di hukum, Iya. konsep omnibus law ini kan baru di Indonesia. Ya betul. Dan nggak disebutkan di dalam undang-undang pembuatan peraturan perundangan nggak ada tuh di omnibus law. Salah undang-undang cipta kerja itu Ya, omnibus law juga. betul. Nah, ini mau dibuat juga nih omnibus law dalam undang-undang kesehatan. Ini kacau logikanya nih, bahaya nih. Sebelum kita lanjut Bang, Iya. di sebelah kita ada salah satu roti ya oleh-oleh khas Lombok. Oke. Roti gembong Mandalika. Iya. Nanti kalau Abang balik ke Labuan, kebetulan teman-teman Siap. Bang Iqbal ya, Dokter Iqbal itu adalah orang dari NTT Bang ya. Betul. Mengabdi untuk NTB. Mungkin tahun depan. Insya Allah tahun depan balik NTT. Balik NTT ya. NTT. Siap. Mau coba rotinya Bang? Boleh. Tapi ini saya kayaknya udah pernah beli juga nih dan rasanya memang mantep nih. Mantap Bang ya. Iya. Lebih tepatnya dibawakan sama teman dulu. Oke. Tapi ini recommended Bang. Iya betul. Mau coba lagi nggak Bang? Boleh. Boleh ya. Ini ada berapa varian rasa ya? Ini ada 12 varian rasa Bang. 12. Pokoknya Abang kalau udah coba sekali ketagihan seumur hidup. Siap. Boleh Bang, boleh dicoba. Oke. Kalau yang ini Bang, yang kita coba ini green tea Bang. Siap. Gimana Bang? Mantap. Cocok nggak jadi oleh-oleh khas Lombok untuk dibawa ke NTT? Sangat cocok saya nih. Kalau untuk nakes-nakes di tempat klinik, tempat piket cocok nggak? Betul. Mengisi waktu jaga ya. Ya, habis meriksa pasien mungkin rame, pikiran nggak karuan, kayak makan ini nih mantep nih. Balikin lagi Balikin tuh lagi moodnya, iya ya. Jadi teman-teman semua, roti khas Lombok ini, roti gembong Mandalika ini adalah oleh-oleh khas Lombok. Teman-teman kalau mau pesan roti seperti ini nanti saya cantumin di video. Masih mau lanjut Bang atau kita lanjut diskusi atau kayak gimana? Lanjut boleh. Kita habisi dulu Bang. Kita lanjut diskusi atau lanjut makan rotinya Bang? Kayaknya Abang ketagihan deh kayaknya. Nanti setelah diskusi kayaknya di belakang ya. Iya. Saya tambah kopi panas atau teh ini makin mantap. Cocok ini. Apalagi kalau aktivis begadang, Oh, iya. roti gembong Mandalika solusinya. Betul. Bang. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia Bang. Nonton bola roti gembong Mandalika. Betul. Yang menarik juga nih Bang, bicara tentang tenaga kesehatan yang demo kemarin. Ada juga peristiwa demo sebelumnya Bang. Sebelum ID ini demo, ya di Dompul ya, misalkan tenaga kesehatan meminta kesejahteraan Bang. Tapi respon pemerintah nggak bagus banget Bang. Malah justru keluar aja kalian. Ya. Padahal pas saat COVID Bang, mereka ini dibutuhin luar biasa. Betul. Kayak kacang lupa kulit katanya. Ya. Habis manis sepah dibuang, habis COVID tenaga kesehatan ditinggalin. Kira-kira gimana tuh Bang? Jadi masalah kesejahteraan ini, maka ini yang menarik dan lucu sih sebenarnya. Pemerintah ini kayak coba untuk mengurusi lagi. Saya anggap ini mengurusi hal baru kayak tadi Omli Oke. Slow kan. Jadi ini kan sesuatu yang baru tadi bahasain sama Yusril juga. Sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya ya Ril, PR pemerintah lewat Kementerian Kesehatan nih masih sangat banyak sekali. Ngapain ngurus yang itu gitu lah ya. Ngapain ngurus yang itu dulu? Oke. Masih banyak sekali. Jadi bukan hanya dari sisi dalam penanganan penyakit-penyakit ataupun situasi-situasi mau pandemi, endemi dan lain sebagainya. Tapi masalah kesejahteraan tenaga kesehatan ini juga merupakan PR yang cukup besar. Benar sih. Nah, kita bisa lihat pemangkasan anggaran kesehatan kita yang 2022 saya belum update ya. 2021 itu
hampir 20% dipangkas. Itu alih-alihnya belum begitu jelas. Iya. Kemudian hampir semua wilayah tenaga kesehatannya ya hanya bisa meratapi nasib. Mau gimana kan? Iya. Saya anggap orang-orang yang pada akhirnya turun untuk aksi itu orang-orang yang cukup berani karena sudah betul-betul memikirkan segala resikonya. Udah thresholdnya itu udah nyampe. Betul-betul udah dipikirin secara matang dan ya mau ndak mau kalau sana memang sudah ndak bisa didengarkan ya Aksi. harus seperti ya itu bahasa kita tapi ya masanya saya kadang-kadang kalau di pelayanan itu sering kayak mendengar tenaga kesehatan bilang, aduh dok, kita cuma dapat segini nih gitu kan. Semuanya pengen banget dikompor maksudnya. Iya. Ya udah, ayo kumpul, kapan kita aksi gitu kan? Iya. Masih ada jiwa-jiwa Aktivisnya aktivis dulu. kan? Iya. Cuman ya mau gimana, pada yang mau bergerak hanya beberapa, terus yang tidak bagusnya itu kan kayak bakal ditandai, nantinya mungkin bakal diusahakan dipindahkan atau bahkan dipecat kan, kayak gitu. Ada ancaman-ancaman seperti itu. Ini saya kira tidak begitu sehat kan. Iya. Iklim demokrasi kita kalau masih terus kayak gitu, saya kira sampai kapanpun tidak bisa maju. Tapi Baik. kita kembali ke poin yang tadi, masih begitu banyak PR. Ya, kesejahteraan ini saya kira dapat berbanding lurus sama kualitas pelayanan. Oke, kalau kesejahteraannya bagus, kinerjanya pun bisa Kinerjanya bagus juga. Tapi luar biasanya kita orang Indonesia, terutama nakes ini, dengan kesejahteraan yang minim, tapi luar biasa masih mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, itu pengalaman abang di lapangan berarti? Pengalaman kami, terus orang-orang yang tadi disebutkan, yang aksi itu, Iya. ya, dan saya kira juga pengalaman seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Oke. Padahal tadi di awal saya sampaikan bahwa beban kerja tenaga kesehatan ini cukup besar sekali, ya. Tekanan, ya, menghadapi bukan hanya pasien, ya, tapi stresor tuh kadang-kadang juga datang dari keluarga yang mengantar. Ya. Benar. Jadi psikis itu udah betul-betul kemain, dan makanya saya bilang tadi luar biasanya itu. Dengan situasi dan kondisi kayak gitu, tapi teman-teman kesehatan ini masih tetap dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Nah, apakah ini betul-betul tidak bisa menggugah pemerintah? Harusnya pemerintah tergugah. Harusnya pemerintah tergugah. Gitu. Saya pun sempat balik ke Labuan Bajo kemarin. Jadi ya adalah diskusi-diskusi bawah tanah kalau kita sebutnya. Iya. Biasanya aktivis kayak gitu. Ya bawah tanah bahasanya, padahal di atas meja. Di atas Jadi udah kerja setahun, janjinya sekian bulan udah keluar. Nah puncaknya ada aksi juga di Labuan Bajo. Oh, ada aksi Sekitar juga. seminggu yang lalu apa ya. Dan ya memang ya mungkin karena agak-agak timur mungkin ya, jadi tidak begitu banyak media yang, ya kita sama-sama manusia lah kan? Iya. Perlakukanlah kami seperti manusia juga. Jadi ada kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier, yang saya kira sama kita semua. Jadi mau kamu tenaga kesehatan, mau kamu petani, mau kamu polisi, dan semua profesi yang lainnya, saya kira kebutuhan-kebutuhan itu sama. Yang paling dasar kan untuk makan, minum, kemudian untuk bisa menghidupi keluarga, sama juga dengan teman-teman yang lain kan. Nah, tapi tidak betul-betul diperhatikan. Intinya jangan sampai habis manis sepah dibuang lah bang. Artinya ada dua poin itu berarti bang ya. Pertama itu kesejahteraan, kemudian itu masalah demonstrasi, keluhan dari para tenaga kesehatan dan dokter di negara kita. Nah bang, sebelum kita akhiri podcastnya bang, Siap. Saya mau nanya pengalamannya abang nih. Jadi dokter tuh enak gak sih bang? Ya enak, yang jelas sama kayak profesi yang lainnya, pasti ada enak dan tidak enak. Katanya orang banyak uangnya bang, benar nggak nih bang? Coba bang dibongkar dulu bang. Ini kebetulan saya masih baru ya. Iya. Masih baru, tapi dari cerita senior juga sebenarnya banyak kan tidak ada uangnya sebenarnya. Banyak kan tidak ada uangnya. Jadi kita pun kayak mungkin dapat surat izin praktek kan kayak gitu, itu dibatasin hanya di beberapa tempat saja.
Jadi tidak karena kamu punya surat izin praktek, ya udah kamu boleh di mana aja gitu kan. Oh, enggak serta-merta kayak Enggak gitu. serta-merta kayak gitu. Katanya Jadi, orang profesi dokter ini adalah profesi yang eksklusif katanya, Bang. Nah, iya. Sebenarnya kalau eksklusivitas tuh dibangun bukan hanya pas sudah jadi dokter, dari zaman mahasiswa pun seperti itu kan kayak Benar. Jadi betul-betul eksklusif lah dibilang. Orang punya pemikiran kayak gitu, pada akhirnya mahasiswa-mahasiswanya juga ikutan seperti itu. Iya. Sehingga mau kayak bahas organisasi, bahas kayak aksi dan lain sebagainya, jadi nggak mau ikut kan kayak gitu. Sebenarnya ini kadang-kadang masyarakat juga yang memunculkan opini seperti ini, dan pada akhirnya membuat keeksklusifan itu betul-betul terjadi. Padahal belum tentu seperti itu. Seperti itu. Jadi pada akhirnya kan kayak akhirnya turun aksi. Masyarakat munculkan opini, loh, ngapain aksi, kalian udah lakukan pelayanan aja. Nah, hidup kan, udah sejahtera, ngapain demo itu katanya. kan, atau mungkin lakukan pelayanan aja, nggak usah gini. Itu kan kurang lebihnya sudah mengeksklusifkan satu profesi. Tapi keseluruhan sih sebenarnya nikmatnya itu ya karena kita bisa melakukan pelayanan. Saya tidak perlu jelaskan seperti apa, tapi ketika datang dengan sakit dan pulang sehat dengan tersenyum itu udah luar biasa buat sebuah kita, kebanggaan buat. Dan ya kalau mungkin ada lebihnya, saya kira konsepnya masih sama. Segala sesuatu yang kita syukuri, insya Allah akan punya nilai yang lebih berkah kan kayak gitu. Oke, luar biasa tuh dari Bang Iqbal. Yang paling berkesan penanganan apa yang pernah Abang lakuin selama ini? Wah, kalau berkesan penanganan yang paling ini sih biasanya kalau kondisi-kondisi darurat ya. Oke. Ya ada orang datang dengan penuh kesadaran kan seperti itu. Oke. Keluarganya udah nangis semua. Pas kita periksa semua, tegakin diagnosis, kasih terapi, alhamdulillah bisa sadar dan bisa pulang kan seperti itu. Wah, jadi apa ya? Jadi betul-betul alhamdulillah lah kan kayak gitu. Ya walaupun ada juga yang memang betul-betul datang dengan penuh kesadaran, tapi memang kondisinya memang udah gawat. Tapi yang saya bilang tadi ya, datang dengan kondisi yang sakit terus bisa kita pulangkan dengan senyuman tuh betul-betul buat kita seneng lah. Iya. Pelong ya. Pelong ya. Seketika lupakan yang tadi-tadi, tapi setelah itu ya ingat lagi. Pas nyampe rumah kayak gini ingat lagi, wah sialan gak sejahtera ini. Iya. Iya. Kadang-kadang gini Real, saya sampein jujur ya, kita sama-sama manusia kan, kita bakal pikirin itu juga, maksudnya, gini banget ya, hanya segini ternyata saya dapat. Oke, nggak seperti ekspektasi orang di luar. Ekspektasi orang di luar kan kayak gitu. Oke. Bayangin mungkin kita harus bekerja sekian waktu gitu kan, banyak yang harus kita tinggalkan ya di waktu-waktu tertentu. Mungkin orang-orang punya waktu yang lebih renggang untuk bisa berkumpul sama keluarga untuk ini, tapi kita harus betul-betul mengabdi, memberikan pelayanan, ditambah kita tidak bisa dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang seharusnya memang kita harus dapat seperti itu. Kalau memang dari awal memang kita tidak dapat seperti itu, mungkin ambang harapan kita tidak terlalu kita lambungkan kan. Jadi kekecewaan itu kan biasanya itu muncul ketika ekspektasi kita tidak sejalan kan. Benar, dan ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, pengalaman Abang yang paling kocak selama penanganan ada nggak Bang? Mencret dia di dalam ruangan gitu, pas apa gitu. Sebenarnya kalau yang kocak sebenarnya kalau ada adik-adik yang pura-pura aja biar dapat surat sakit. Oh gitu. Mahasiswa itu mahasiswa aktivis atau mahasiswa? Saya nggak tahu. Kalau aktivis yang datang kayak tempeling dulu. Siap. Jadi ya biasa lah itu, kayak kita udah senyum-senyum aja nih kan, soalnya kita kan periksa keseluruhan kan. Gimana apa yang kita ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik kan. Nanya pada akhirnya mau istirahat aja ini. Iya. Kan kayak gitu. Pura-pura ya. Pura-pura bisa lah kita lihat dari pemeriksaan. Loh iya kan dokter nggak mungkin dibohongin. nggak mungkin seperti itu, tapi ya kita berupaya untuk
tetap profesional aja. Jadi Oke. ya udah ya istirahat karena mungkin ada psikis atau lain sebagainya kan. Iya. Tapi yang paling kocak sih kalau yang lain-lain sih, kalau hemat saya sih itu sih. Dan Oke. sebenarnya bukan hanya mahasiswa ataupun siswa sih, yang kerja juga kadang-kadang ASN gitu ya. datang pusing gitu kan. Pusing atau sakit kepala, Iya. sakit kepala tuh pusing. Padahal ini dua hal yang berbeda. Oke. Kan Beda dok. beda. Sakit kepala sama pusing itu beda. Nanti boleh searching sendiri. Oke, nanti kita diskusi setelah ini Setelah. podcast ya. Nah, Terima kasih banyak siap. Pak Dokter Oke. Bang Iqbal. Siap, ya. siap. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa terus memperjuangkan kepentingan Amin. masyarakat ya, mengabdi sampai tuntas, Amin. sampai akhir hayat kalau dokter. Amin. Ya, insya Allah Iya. kan saya bilang tadi lifelong learning, Oke. belajar sepanjang hayat. Belajar Mudah-mudahan sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan belajar sepanjang hayat dan mengabdi sepanjang hayat. Amin. Sebelum kita tutup podcastnya, Pak Dokter, Iya. Bang Iqbal, ini senior saya nih teman-teman ya. Kami dari podcast Bicara Santai Iya. punya satu souvenir. Ya, Jadi ini bentuk terima kasih kami karena Pak Dokter bersedia meluangkan waktu dan pikiran, kira-kira begitulah. Nanti kalau ada konsolidasi kecil di bawah meja, mau demo lagi nggak apa-apa, kabarin aja Pak Dokter. Biar kita nanti podcast rame-rame kira-kira gitu. Jadi ini Pak Dok, Nggih. souvenir dari podcast Bicara Santai. Oke. Teman-teman semua, souvenir ini disupport oleh OC Plakat ya, Oni Kreatif, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Ini khusus untuk mahasiswa punya harga khusus ya, nanti dapat diskon khusus. Tinggal tunjukin sudah subscribe channel YouTube Yusril Iza Mahendra. Ini Pak Dokter bisa diterima? siap. Siap. Oke, mantap. Siap. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube ini dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua terus bisa mengabdi, Pak Dokter. Amin. Kalau Bang Iqbal mengabdi untuk masyarakat Iya. melalui dunia kesehatan, kalau podcast Bicara Santai mengabdi untuk masyarakat dan untuk mencerdaskan masyarakat. Kira-kira begitulah. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Sip. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Siap.